Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ni ar-rijali wal janna wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim nafa'ani barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم العافيتهم وسلامتهم ثم الفاتحة صاحب الكتاب إمام أحمد بن عطاء الله ثم إلى سيف الحاكم صلى بن عمر دار ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن عطاء ثم إلى شريف نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal Jalla Rabbuna ayu amilahul abdu nagdan fayujaziyahu nasi'atan. Hikmah yang ke-64. Maha agung Allah Tuhan kita untuk menangguhkan balasan bagi hambanya yang beramal baik kepadanya secara kontan.
Ini makna terjemahnya. Maksudnya adalah apabila kita beribadah sesuai perintahnya Allah dan melaksanakannya tepat waktu, sholat tepat waktu, puasanya buka tepat waktu, duha dikerjakan tepat waktu, zikirnya tepat waktu, maka Allah akan membalasnya dengan ditempo, nggak kontan. Ente ngerjainnya kontan, tapi Allah balasnya tempo, nggak langsung kontan dibayar. Ini karena kemahabaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya harusnya kan nggak begitu. Harusnya kalau saya ngerjainnya langsung, bayarnya langsung. Oh malah perintahnya Nabi aja, sebelum keringetnya orang itu kering, langsung dibayar. Ya, kan begitu perintahnya. Ini Allah malah kita ngerjainnya langsung, bayarnya tempo. Bahwa temponya nanti di akhirat lagi, bukan cuma tempo sebulan 2 bulan, temponya puluhan tahun. Ini kenapa kok begini? Allah Subhanahu wa ta'ala membayar kita dengan tempo nanti di akhirat, itu adalah bayaran yang besar, bayaran yang agung, yang mana bayaran itu nggak sanggup diberikan di dunia. Kalau ibadah kamu dibayar kontan di dunia, dunia nggak muat untuk tempat bayaran itu. Berangkas kamu nggak muat gitu loh untuk tempatnya hadiah dari Allah. Maka Allah membayarnya untuk pembayaran yang besar nanti di akhirat. Nah di dunia bagaimana? Di dunia Allah kasih DP-nya, bukan kasih bayaran di DP dulu sama Allah. Ente ibadah tepat waktu, sholat tepat waktu, ada panggilan Allah bersegera, itu dibayar oleh Allah. DP-nya disegerakan di dunia. Balasan yang patut kita terima di dunia, Allah akan menyegerakannya. Sedangkan balasan yang lainnya, Allah akan simpan nanti di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang penghuni surga muncul ke dunia dengan memakai gelang,
gelang perhiasan ahli surga, maka cahaya gelang itu akan memadamkan cahaya matahari. Sebagaimana padamnya cahaya bintang dengan munculnya matahari. Nanti bintang kalau malam gemerlap, begitu matahari muncul, ada nggak sinarnya? Ada. Bintangnya nggak hilang nggak, tapi sinarnya kalah dengan sinarnya matahari. Kata Nabi, kalau seorang ahli surga turun ke dunia dengan membawa gelangnya ahli surga ke dunia, cahayanya matahari jadi redup, hilang sinarnya. Lah yang demikian Allah simpan hadiahnya untuk tidak diberikan di dunia. Lah kalau dikasih ke dunia, oh ya berantakan. Bisa-bisa waktu sholat hilang. Kenapa? Mataharinya. Ente mau cari zuhur susah, mau cari asar susah. Kenapa? Matahari sinarnya kalah sama gelang ente. Barang siapa yang menjual dirinya dan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menyegerakan bayaran baginya yang layak di dunia. Allah akan segerakan DP untuk pembayaran itu di dunia. Dan Allah akan bayarkan pahala penuhnya nanti di akhirat sebagai puncak pembayaran. Nah, kalau di dunia itu nggak ada DP-nya apa-apa, nggak cocok dong dengan perintahnya Allah. Wong kita aja diperintah untuk menyegerakan membayar orang yang kita perintah. Kamu nyuruh orang, maka kata Allah, sebelum orangnya itu selesai mengerjakan, sebelum orangnya itu hilang keringatnya, langsung dibayar. Masa Allah sendiri nggak bayar? Dibayar. Nanti dikasih hadiah yang bentuknya apa? DP. Apa bentuk bayaran langsung yang Allah berikan kepada orang yang beriman di dunia? Beramal langsung atas perintahnya Allah secara ikhlas. Apa? Di antaranya satu, Allah akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia. Allah berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun fal yuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka akan aku berikan kehidupan yang baik. Di mana ini? Di dunia. Bentuknya seperti apa kehidupan yang baik itu? Di antaranya bentuk kehidupan yang baik itu, Allah mendatangkan rezeki yang halal dan thayyib. Rezekinya diberikan oleh Allah dengan jalan dapat rezeki yang halal dan rezeki yang baik. Yaitu rezeki yang datang tanpa harus meninggalkan perintahnya Allah, dan rezeki itu
tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah. Itu bentuk kehidupan yang baik di dunia. Allah berikan kamu jalan mendapatkan rezeki yang halal dengan cara tidak perlu meninggalkan perintahnya Allah. Rezekinya bisa dipakai untuk beramal soleh dan tidak melakukan maksiat. Kan ada orang dapat harta, rezeki, tapi harus bersusah payah. Ada nggak? Harus lembur, harus ninggalin kewajiban berjamaah, ninggalin ngaji, ninggalin anak bini keluar negeri. Ada? Ini susah. Lah, orang yang dia mau mengerjakan, mau memberikan hidupnya untuk ibadah kepada Allah sepenuhnya, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang baik tanpa perlu bersusah payah. Artinya berjamaah tetap bisa, ngaji tetap bisa, rezekinya ada, beli mobil bisa, beli rumah ada, mau kawin lagi bisa. Itu kan gampang. Mau dia? Mau? Enggak? Iya, jangan. Orang kawin lagi itu yang seneng perempuannya. Istri ente yang lama seneng, waktunya lega, ente yang sibuk, bolak-balik sono, bolak-balik sini. Jangan dikira yang seneng lakinya, enggak, yang seneng perempuannya. Kadang perempuan nggak mikirin senengnya, nggak mikirin susahnya. Padahal yang seneng siapa? Perempuan. Apalagi ente kok kawin lagi 4 kali, wah sibuknya Allah. Belum selesai sini pindah sono, pindah lagi sono. Kapan ente mau ngaji kan begitu? Malah nggak ngaji akhirnya. Terus bentuk yang rezeki yang baik, kehidupan yang baik, apalagi diberikan oleh Allah hati yang qanaah. Allah kasih hadiah di dunia, diberikan milik oleh Allah, mempunyai hati yang qanaah. Apa hati yang qanaah itu? Hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah yang halal dan baik hingga tidak menginginkan yang lainnya. Cukup, alhamdulillah ya Allah. Ini ada yang haram gede, enggak, cukup ini. Itu kurang banyak, enggak apa-apa. Qanaah. Hatinya itu enggak rakus. Berapa kemarin? 200 triliun berapa? Hah? Triliun. Di penjara berapa tahun? Hah? Itu qanaah. Insyaallah. Oh, qanaah ini mahal, wallah, mahal qanaah ini mahal. Nah, wali-wali itu hatinya qanaah semua. Jadi qanaah itu tidak berharap banyak, yang penting cukup. Tadi mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, mau nyekolahin anak cukup. Dia nggak cari lebih, nggak, carinya cukup. Terus hadiah yang lainnya lagi, bentuk kehidupan yang baik apa? Diberikan oleh Allah kemudahan untuk ibadah. Pengen hadir maulid, gampang, ada aja waktunya.
Luar kota pengajian bisa hadir. Pengajian di sono bisa hadir. Jadi kesempatan ibadahnya jadi banyak gitu loh. Itu termasuk kehidupan yang baik. Ada orang punya duit, kerjaannya ada, tapi ngaji nggak sempat. Hadir maulid nggak sempat. Suruh diundang ini, oh nggak bisa saya. Ini nggak. Itu bukan kehidupan yang baik, bukan. Kehidupan yang baik itu kamu dikasih kerjaan halal, rezeki dapat, kesempatan ibadahnya banyak. Itu hidup yang baik begitu. Makanya ada seorang raja yang iri sama orang miskin begitu. Ada orang miskin kalau pagi ketawa-ketawa sama anaknya, main sama anaknya. Nanti siang bisa gendong-gendong anaknya sambil bercanda-canda, sore. Yang kaya, iri dia. Panggil sini. Dikasih kerjaan jadi pemimpin. Wah, akhirnya pagi berangkat kerja, malam baru pulang, baru tahu loh, karena nggak punya kesempatan untuk gendong-gendong anak, nggak punya kesempatan untuk. Jadi hati yang qanaah terus diberikan apa? Kemudahan untuk ibadah, itu nikmatnya luar biasa. Ini baru DP ini. Terus mendapatkan manisnya ibadah. Kalau ibadah tenang, tentram, nyaman. Diulang lagi, enggak buru-buru. Ini orang yang dapat manisnya ibadah. Terus diberikan dalam hatinya makrifat kepada Allah. Apa itu? Ditambah untuk terus bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bayaran yang luar biasa. DP-nya orang yang diberikan kehidupan yang baik di dunia. Orang bisa kenal Allah ini, kalau kata Kiai, nanti harusnya itu bisa berbahagia sampai loncat. Saking apa? Ini pemberian yang paling istimewa dari semua pemberiannya Allah yang lain. Mengenal kepada Allah. Terus mendapat kehidupan yang baik. Yang kedua, mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang diberikan oleh Allah. Dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Itu DP itu. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah menjadikan kepada dia, siapa itu? Yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan oleh Allah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah jadikan jalan keluar untuk semua masalahnya, dimudahkan urusannya. Yang sulit-sulit, yang orang susah, dia gampang. Yang orang harus banting tulang, dia mudah. Yang orang itu merasa harus dibantu orang lain, dia cukup sendiri, gampang aja. Ini orang yang mendapatkan jalan keluar selalu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, selalu mendapat kemudahan dari semua perkaranya. Apa yang dikerjakan gampang semua. Orang lain mau
mau bikin acara ngawinin anak repot, harus nyewa ini, bagi dia gampang semua. Dia mau keluar kota ada jalannya. Dia mau pergi umroh gampang jalannya. Dia mau haji gampang jalannya. Allah katakan dalam Al-Qur'an apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan mudah dalam segala urusannya. Ini jaminannya Allah semua, DP yang akan diberikan langsung di dunia. Ini belum pahala akhirat belum. Yang keempat, mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kesalahannya dan Allah tambahkan, Allah besarkan, Allah limpahkan kepada dia banyak kebaikan, pahala. Jadi dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang lewat diampuni semua oleh Allah. Dosa pernah darmaji. Apa darmaji? Dahar 5 ngakunya siji, itu darmaji namanya. Pernah? Mana? Iya. Dulu itu mah dulu. Iya. Sekarang lain. Sekarang nggak bayar dia malah. Terus yang kelima, diberikan oleh Allah ketentraman hati. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang, tentram. Artinya ada kejadian besar, ketika dia ingat sama Allah, tentram, tenang. Karena ada orang marah, diingetin Pak, nyebut Pak, inget apa lu? Kamu. Tapi zikir itu enggak menenangkan dia, gitu maksudnya loh. Kan ada orang begitu kan, rumahnya kebakaran, rumahnya hancur, keluarganya mati, mobilnya hilang, kecelakaan, hatinya merubah, Pak, inget Pak, zikir. Apa loh? Ini berarti ketika dia zikir itu enggak menenteramkan hatinya. Itu dia enggak mendapat hadiah dari Allah, enggak. Tapi orang yang mendapat hadiah ini, masalah sebesar apapun ketika dia zikir langsung tenang, ya Allah, alhamdulillah, adem gitu loh. Itu hadiah dari Allah. Itu bayaran kontan dari Allah. Makanya orang kalau diingetin sama yang lain, Pak, zikir, sabar, nyebut, kok bisa anteng, tentram, tenang. Ini bagian orang-orang yang mendapatkan hadiah kontan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang nggak bisa begitu. Ketika disuruh demikian, tentram, apa, nggak bisa.
Dia masih meluap-luap, masih marah-marah, masih meledak-ledak, masih nggak terima kejadiannya, masih sampai berhari-hari baru tenang. Baru ya sudah kita terima. Terlambat itu mana namanya. Udah nggak punya jalan keluar lain kecuali terima. Ya udah akhirnya sudahlah. Gimana lagi? Kelamaan itu. Tapi ada yang orang itu spontan diberikan oleh Allah jalan keluar. Spontan diberi oleh Allah ketentraman hanya dengan nyebut Allah doang, ya Allah. Adem. Namanya orang itu mendapatkan apa? Kehidupan yang baik di dunia dan mendapatkan hadiah-hadiah dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi balasan-balasan kontan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang ibadahnya taat. Apa? Istrinya soleha, istrinya menenteramkan dirinya, istrinya jadi penasehat. Kalau dia gundah gulana, istrinya yang nasihatin, mas, tenang. Oh, sini luar biasa dia. Ada lakinya tenang, istrinya bikin marah. Hah? Dikit-dikit, tuh tetangga, tuh si Anu, yang tadinya lakinya tenang, jadi marah akhirnya. Setan emangnya. Itu susah punya istri begitu, ujian luar biasa. Anaknya nentramin, anak yang soleh, anaknya solehah, nurut diatur, nurut diarahin, bikin manfaat untuk orang tuanya. Ini hadiah luar biasa dari Allah. Tetangganya nyaman, banyak. Artinya kehidupan yang baik yang Allah berikan di dunia, berkahnya apa? Dia selalu mengerjakan perintahnya Allah tepat waktu. Selalu mengerjakan perintahnya Allah sesuai dengan yang Allah perintahkan. Maka Allah akan menyegerakan bayaran untuknya di dunia sebagai DP untuknya. Belum lagi nanti puncaknya akan diberikan oleh Allah di akhirat. Jadi ini hikmah yang mengantarkan kita untuk bisa memahami bahwa menyambung hikmah yang kemarin bahwa kemuliaan yang abadi adalah kemuliaan dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bersandar kepada Allah diberikan oleh Allah langsung bayaran kontan di dunia. Jadi nggak usah berpikiran jangan berpikiran seperti pikirannya banyak orang-orang ahli dunia. Oh, kalau kamu nggak begini nanti nggak bisa begini, kalau kamu nggak begini nggak bisa begini. Itu ukurannya orang-orang ahli dunia. Nanti kalau pengen punya ini ya harusnya begini. Nanti kalau pengen punya harusnya begini. Ini jalannya. Kalau enggak kamu nggak bakal punya jalan keluar. Itu pikiran ahli dunia. Bagi orang-orang yang taat kepada Allah, nggak usah banyak berpikir yang macam-macam. Allah yang nanti akan memberikan jalan keluarnya. Udah tugas kita ngerjain perintahnya Allah, kayak seorang anak lah. Seorang anak diperintah sama orang tuanya sekolah.
Udah sekolah belajar yang tekun. Nggak usah mikirin nih duit buat jajan dari mana. Nggak usah mikirin carinya gimana. Pokoknya duitnya ada aja. Ya, nggak punya duit, tinggal ke pantai dapet. Nggak usah mikirin nggak, yang penting belajar gitu. Lah itu orang tua dapat dari mana? Kamu nggak usah ikut mikirin. Pokoknya taunya ada. Ini kalau ikut mikirin, jadi menyusahkan diri. Gitu. Kalau saya nggak begini, nggak bisa begini. Allah perintah kita sholat, sholat. Allah perintah kita ngaji, ngaji. Allah perintah kita zikir, zikir. Kalau Allah perintah puasa, udah kerjain aja. Nanti Allah yang kasih jalan keluarnya. Oh ini waktunya sudah mepet, Bib. Saya harus bayar ini, bayar ini. Lah udah jatuh tempo belum? Belum. Tunggu aja, tenang aja. Nanti ada jalan keluarnya, ada. Kamu nggak usah bingung. Nah, ketika orang kok meragukan kepada ini semua, ini yang bermasalah, gitu loh. Keraguannya itulah yang membuat dia akhirnya gonjang ganjing, pinjol apa enggak, pinjol apa enggak, gitu loh. Hah? Padahal ketika dia tenang, tentram, apa yang Allah janjikan kita tunggu, maka ini bagian dari seseorang itu betul-betul menyerahkan seluruh hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang yang menjual dirinya kepada Allah, dirinya itu sudah dijual kepada Allah. Kalau sudah dijual kepada Allah itu maknanya sudah nggak punya lagi kepentingan apapun dalam dirinya. Kita ini mestinya udah jual diri. Cuman kadang masih suka masih suka menganggap kita masih punya harga diri hingga kita keluar dari apa yang Allah jalankan. Ketika kita disumpah oleh Allah di akhirat, turun ke dunia, itu kita sudah sumpah untuk jual diri. Wah, saya hanya akan ibadah kepada Allah. Tapi kadang karena nafsu yang mengikat, setan yang goda, hingga kita lupa kalau kita sudah jual diri. Seorang budak yang sudah menjual dirinya kepada tuannya, udah hidupnya untuk mengabdi kepada tuannya, nggak ada acara lain, nggak ada. Dia mau ngapain aja izin sama tuannya. Itu budak yang benar ya begitu. Kalau kita kan enggak. Kita ngomong menjual diri kepada Allah ya pada waktu-waktu tertentu. Kalau zuhur sholat, habis itu celap hilang. Datang lagi nanti asar sholat, habis itu hilang. Kayak selepas sholat saya sudah bukan hambanya Allah gitu loh. Padahal yang namanya hamba itu ya 24 jam hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Ini hamba yang sepenuhnya mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan segala yang Allah janjikan sebagai bayaran di dunia dan akan diberikan kehidupan yang sempurna nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi orang-orang mendapatkan karunia, mendapatkan kebaikan, mendapatkan hati yang bisa tunduk kepada Allah, mendapatkan hati yang bisa mengabdikan dirinya kepada Allah, hingga mendapatkan ridhonya Allah dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا أننا أسرفنا أشرفنا فتب تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان سائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تحصي صحبي والحمد لله البدي وتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.